wabarakatuh. Halo sahabat UT, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya dengan NIM saya yaitu 860372909. Yang saya hormati Bapak Syarifuddin selaku tutor mata kuliah Filsafat Ilmu, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang sedang berjuang di semester ini. Semoga kita dapat lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah 3 pilar utama yang membentuk fondasi filsafat ilmu, yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksikologi. Tanpa ketiganya, bangunan ilmu pengetahuan tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Mengapa demikian? Yang pertama kita bahas adalah ontologi. Apa sih ontologi itu? Ontologi sederhananya adalah mempertanyakan apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu. Nah, di sini kita akan mempertanyakan apakah objeknya itu bersifat fisik seperti materi ataupun non-fisik seperti sosial ataupun jiwa. Ontologi membantu kita memahami hakikat realitas dari ilmu tersebut agar kita tidak salah paham dalam mempelajarinya ataupun mengambil keputusannya. Masih bingung apa itu ontologi? Di sini saya akan memberikan satu contoh sederhana mengenai ilmu tentang kursi. Pada tahapan ini, kita akan bertanya apa itu kursi? Secara ontologis, kita menetapkan bahwa kursi adalah benda padat yang memiliki fungsi sebagai tempat duduk. Hakikat realitasnya bisa berupa kayu, besi, ataupun plastik. Kita dapat membedakan kursi dari benda lainnya seperti pintu, meja, berdasarkan karakteristik dasarnya. Lanjut yang kedua yaitu adalah epistemologi. Apa sih epistemologi itu? Jika ontologi adalah sebuah objeknya, maka epistemologi merupakan cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tersebut. Ini mencakup metode, prosedur, dan alat yang digunakan. Nah, disinilah validitas dan kebenaran suatu ilmu diuji apakah melalui observasi, logika, deduktif, atau eksperimen. Contoh yang sama yaitu ilmu tentang kursi. Di bagian ini kita akan bertanya, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah sebuah kursi? Kita mendapatkan pengetahuan tentang kursi melalui pengamatan indrawi, melihat bentuknya, menduduki untuk merasakannya. Dan dengan melalui logika, kita dapat membandingkan standar kenyamanannya. Secara ilmiah, kita mungkin akan meneliti dari struktur kekuatan kayunya atau sudut kemiringan sandaran agar sesuai dengan anatomi tubuh manusia. Ini saya disebut dengan ergonomi. Setelah kita mengetahui apa itu ontologi, epistemologi, dan terakhir adalah aksikologi. Untuk apa sih semua itu? Pada tahap terakhir ini atau yang ketiga, aksikologi, ini membahas tentang nilai dan etika penggunaan ilmu. Perlu diketahui bahwasanya ilmu pengetahuan tidak bebas dari nilai. Ilmu pengetahuan harus memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia. Pada tahap terakhir ini, kita akan mempertanyakan apakah ilmu pengetahuan itu bermanfaat atau malah justru merusak tatanan kehidupan manusia. Lanjut, kita akan balik lagi ke contoh yang pertama, yaitu ilmu tentang kursi. Setelah kita melalui ontologi, epistemologi, dan aksikologi yang terakhir, kita mengetahui tentang apa itu kursi, bagaimana kita bisa menyebutkan bahwa itu adalah kursi, dan untuk apa kursi ini dibuat. Pada tahapan terakhir, contoh aksikologinya adalah nilainya. Nilainya itu terletak pada kegunaan untuk memberi kenyamanan saat bekerja atau beristirahat. Selain itu, ada aspek etika dan estetika. Apakah kursi ini dibuat dengan cara ramah lingkungan? Apakah desainnya indah dipandang? Ilmu pembuatan kursi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan untuk menyakitinya. Itulah tadi penjelasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksikologi beserta contoh sederhananya.
Baik, kita akan memasuki tahap akhir, yaitu kesimpulan atau keterkaitan antara 3 pilar yang membentuk fondasi filsafat ilmu. Baik, ketiganya saling berkaitan. Ontologi menyiapkan bahannya, epistemologi menemukan caranya, dan aksikologi menentukan arah manfaatnya. Tanpa ketiga pilar ini, ilmu pengetahuan akan kehilangan arah dan dasarnya. Itulah mengapa ketiganya disebut sebagai fondasi utama untuk filsafat ilmu. Sekian penjelasan dari saya. Sebagai penutup, memahami ketiga pilar ini bukanlah sebuah teori, melainkan cara kita memastikan bahwa ilmu yang kita pelajari memiliki dasar yang kuat, metode yang benar, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Jadi filsafat ilmu ini mempermudah kita dan membantu kita dalam menemukan kebenaran, menemukan suatu kebenaran. Saya Salsabila Nuptasari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa semuanya. Tetap semangat untuk mengerjakan semua tugasnya.